Oke. Oke, bentar ya, kita mulai. Nah, untuk hari ini kita akan review materi PTS. Jadi, siapkan diri ya. Kita lihat. Nah, kalian harus ingat bahwa untuk bahasa Indonesia, untuk bahan ujiannya itu kita akan review dari catatan 1, catatan 2. Ya, ini bahan ujian kalian, catatan 1 dan 2. Lalu buku ESPS bahasa Indonesia tema 1 dan tema 2. Latihan ulangan tema 1 dan tema 2. Dan video. Ya, jadi kalian juga belajar video bahasa Indonesia pada tanggal 6 Agustus. Oke, nah selanjutnya kita lihat. Nah, perhatikan teks berikut. Nah, perhatikan teks berikut. Nah, kira-kira ini teks apa? Ada yang bisa jawab? Yang bisa jawab boleh mute ya. Boleh unmute ya. Ada yang bisa jawab ini teks apa? Ada yang tahu ini teks apa? Saya, Miss. Iya, Felix. Itu teks apa, ayo? Lokasi pengamatan dan objek pengamatan. Bukan, jangan ke pertanyaannya dulu. Misalnya, ini semua yang kamu lihat. Saya, Miss. Yang kamu lihat ini semua, ini teks apa? Ini termasuk teks apa? Teks itu kan banyak, ya kan? Benar kan? Nah, ini teks apa? Ini termasuk apa? Yang Miss tampilkan di layar ini termasuk apa? Teks laporan hasil pengamatan, Miss. Iya, benar. Laporan hasil pengamatan. Nah, laporan hasil pengamatan itu dapat diambil dari mana? Bagaimana kita membuat sebuah teks laporan hasil pengamatan? Tentu pasti ada prosesnya kan? Benar ya? Tentu ada prosesnya. Prosesnya apa? Nah, berarti kita harus melakukan pengamatan dulu. Kita melakukan pengamatan dulu. Setelah dilakukannya pengamatan, maka kita bisa menulis laporannya. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat di sini ada bagian A, bagian B, bagian C, bagian D, dan bagian E. Ya, masing-masing di sini ada sudah ada titik-titiknya yang dikosongkan. Ya, pengamatan burung merpati Desa Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah, Kamis 15 Januari 2018, burung merpati di Desa Boja. Nah, lalu di sini ada teksnya. Ya, nah pertanyaannya bagian B dan D pada teks laporan hasil pengamatan adalah termasuk mana? Kita lihat yang B. B ini jawabannya Desa Boja, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Ini kan tempat kan, benar nggak? Kan? Ini menjelaskan tempat. Jadi di depan sini kita mau isi dengan apa? Kita mau isi dengan apa? Pengamatan. Iya, benar. Lokasi pengamatan, benar sekali. Lalu untuk yang bagian D, lihat di sini ada kata-kata Objek pengamatan. burung merpati di Desa Boja. Pengamatan. Apa? Objek pengamatan, Miss. Iya, benar. Banyak yang jawab objek pengamatan. Ya, benar sekali. Nah, kalau begitu coba kita lihat. Kalau untuk yang A, harusnya ini apa di depan sini? Apa yang harus kita tuliskan? Apa yang harus kita tuliskan di depan sini? Jawabannya Nama kegiatan. Nama kegiatan. Ah, benar. Kegiatan. Benar. Nama kegiatan. Lalu kalau untuk yang bagian C? Waktu kegiatan. Pengamatan. Waktu pengamatan. Waktu pengamatan. Iya, benar. Waktu pengamatan. Lalu kalau untuk yang E? Pengamatan. Pengamatan.
Apa? Hasil pengamatan. Benar sekali, Pengamatan. hasil pengamatan. Berarti kalian sudah mengerti dengan jelas ya, bagian-bagian dari sebuah laporan hasil pengamatan itu apa saja, ya. Nah, kalian harus ingat untuk nama kegiatannya ini semua harus ditulis dengan huruf kapital, ya. Kalian lihat pengamatan burung merpati, P-nya huruf besar, D-nya huruf besar, N-nya huruf besar. Jadi nggak boleh asal-asalan, ya. Nah, lalu untuk nama tempat itu juga sama, nama tempat namanya juga nama tempat ya. Kita dari dulu belajar nama tempat itu juga harus ditulis dengan huruf kapital, huruf besar. Ya. Dan untuk hasil pengamatannya ini tidak harus selalu panjang, jangan sampai kalian tulis hasil pengamatannya itu sampai 2-3 paragraf. Satu paragraf saja cukup. Namanya juga hasil pengamatan. Hasil pengamatan itu berarti kesimpulan dari pengamatan yang kamu buat, yang kita teliti. Ya, setelah kita amati kegiatan tersebut, ya seperti yang kemarin yang tentang sampah organik, ya tugas terakhir tentang laporan hasil pengamatan itu kan temanya judulnya kan sampah organik kan. Nah itu melihat ada sebagian yang menuliskan hasil pengamatan itu panjang sekali, sudah mengarang bebas, ya. Ya, bukan salah total sih, cuman kalau boleh di sini Miss mengingatkan bahwa untuk hasil pengamatan itu kita tulis yang penting-penting saja, ya tuliskan yang penting-penting saja. Oke, selanjutnya kita lihat. Kok susu kayak nenek ya? Saya gaji aja, kok adanya ya. Nah, ini tadi benar ya jawabannya ya. Oke, selanjutnya kita lihat. Nah, di sini Miss ada pertanyaan. Teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta. Jangan dipenggal dulu, masih ada lanjutannya. Dan kejadian masa lalu yang mempunyai nilai sejarah disebut apa, yo? Teks sejarah. Benar, Fiona. Teks sejarah, ya. Teks sejarah. Jadi kita lihat jawabannya. Bentar ya. Iya benar, teks sejarah. Nah, kalian harus ingat, teks yang menjelaskan dan menceritakan tentang fakta. Kalau sampai tentang fakta saja di sini, ya, itu bisa juga satu lagi teks eksplanasi. Ya, bisa juga teks eksplanasi. Tapi kalian harus ingat, di belakangnya ada sambungan kan, kejadian masa lalu yang mempunyai nilai sejarah. Ya kan? Ada nilai sejarahnya di sana. Gimana? Nilai sejarah. Nah, di sana sudah ada kata kuncinya nilai sejarah. Berarti teks yang dimaksud itu adalah teks sejarah. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, salah satu syarat kalimat efektif itu tidak bermakna ambigu. Nah, selain tidak bermakna ambigu, syarat lainnya apa? Ayo, siapa masih ingat? Ini di catatan ada loh. Ayo, yang ada sedang buka buku catatan coba dicari. Tidak terlalu panjang, menggunakan kata baku, mengandung subjek dan predikat. Iya, benar. Yang pertama harus ada subjek dan predikatnya. Subjek itu apa? Pelaku ataupun orang yang melakukan kegiatan tersebut. Ya. Lalu predikat itu namanya kata kerja. Ya, harus ada itu. Lalu apa? Tidak bertele-tele, tidak panjang lebar. Ya. Pas pada porsinya, tidak bertele-tele. Lalu selanjutnya apalagi ayo? Oh, ada yang raise hand ya? Ada yang raise hand, ayo. Morning, Miss. Iya. Lovely-nya. Apalagi? Halo, Miss. Halo. Apalagi ayo? Ya. Ambigu adalah bermakna lebih dari satu sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi pembaca. Oke, benar. Nah, tadi yang misalnya itu selain syarat tidak bermakna ambigu, apalagi? Tadi kan Misa sudah menjelaskan satu. Harus memiliki subjek dan predikat. Terus yang kedua, harus apa? Tidak bertele-tele. Yang ketiga, syaratnya apa?
Yang tadi kalian baca dari catatan? Ya, Joe Vincent. Mana Joe Vincent? Kok hilang? Ayo. Fiona. Menggunakan kata baku. Ah, Tidak bertele-tele terlalu panjang. gimana? Gimana? Yang tadi apa? Tidak bermakna ambigu. Iya, tidak bermakna ambigu sudah ada, tidak bertele-tele, harus punya subjek dan predikat. Nah, lalu Kata baku. Menggunakan kata baku. iya benar menggunakan kata baku. Nah, kata baku itu berarti kata-katanya sudah sesuai dengan ejaan yang disempurnakan, ya. Nah, kita sekarang kembali lagi ke kata ambigu. Benar tadi kata teman kita, ambigu itu artinya apa? Bermakna lebih dari satu sehingga menimbulkan ketidakjelasan bagi si pembacanya. Jadi kalimat efektif itu tidak boleh ada kata-kata yang kita pakai itu maknanya lebih dari satu, artinya lebih dari satu. Ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Nah, di sini ada sebuah teks. Ya. Pantai Kuta adalah salah satu pantai yang terkenal di wilayah Provinsi Bali. Pantai ini kerap menjadi kunjungan wisata favorit para turis. Pantai Kuta memiliki penampilan yang begitu indah. Pantai ini senantiasa dikaruniai dengan ombak besar yang kerap dijadikan ajang berselancar oleh para wisatawan. Selain itu, laut yang berwarna biru kehijauan menambah indah pantai ini. Keindahan ini menjadikan Kuta sebagai salah satu andalan para wisata Bali dan juga Indonesia. Hal inilah yang membuat pemerintah berlomba-lomba menjadikan banyak daerah lain sebagai destinasi wisata baru berkasa dari Bali dan Pantai Kuta. Nah, di sini Miss sudah bacakan ini teksnya, ya. Ini teksnya. Dan Miss ingatkan kalau sudah kelas besar, kelas besar itu cara bacanya. Miss harap kalau di-unmute aja ya, di-mute aja ya, biar lebih konsentrasi belajarnya. Ya, kalau rasa-rasa tempat kalian agak ribut, Miss minta tolong di-mute aja, jadi tidak mengganggu teman yang lain ketika belajar. Nah, ketika kita membaca sebuah teks, itu jangan lagi kalian bacanya, Pantai Kuta adalah salah satu pantai terkenal yang terdapat di wilayah Provinsi Bali. Nah, jangan lagi kalian baca seperti itu. Ya, jangan dialun-alunkan, jangan dibuat intonasi panjang-panjang. Jadi kalau baca itu ya baca perkataannya. Oke, kita lanjut lagi. Kita lihat. Objek pengamatan dari teks di atas adalah, ada yang tahu? Kira-kira apa objeknya? Apa? Cika Evelyn, benar. Pantai Kuta, ya. Nah, jadi di sini objek pengamatan itu berarti kan sesuatu yang dibahas, sesuatu yang dibicarakan di dalam teks tersebut. Ya, di sini dari awal teks, dari awal kalimat sampai akhir kalimat itu semuanya menceritakan tentang Pantai Kuta. Jadi itulah objek pengamatannya. Lalu, nah sekarang perhatikan lagi paragraf di bawah ini. Di zaman yang sudah modern ini, banyak anak muda yang tidak mengindahkan nasihat orang tuanya. Mengindahkan di sini ini ada yang tahu nggak artinya apa? Ataupun sinonimnya. Persamaan katanya ada yang tahu nggak? Mendengarkan bisa juga, ataupun ada lagi yang lain? Tidak mengindahkan, bisa sinonimnya tidak mendengarkan ataupun tidak menjalankan, ya. Masih banyak ditemukan praktek-praktek kejahatan di kalangan anak muda.
Hal inilah yang menjadi kekhawatiran bagi orang tua. Nah, sekarang kita lihat. Dari teks tersebut, tentu ada kata tidak bakunya. Benar kan? Nah, ayo kita tentukan bersama-sama. Mana saja kata yang tidak baku di dalam paragraf ini? Oke, Valencia sudah cek Miss. Oke. Nasihat. Oh, oke. Ada lagi? Miss tunggu sebentar. Zaman. Zaman. Iya, zaman-zaman. Ada lagi? Ayo. Khawatir. Nasihat. Nasihat. Praktek. Khawatir. Khawatir. Oke, nggak apa-apa. Miss skip dulu semua jawaban. Miss simpan dulu semua jawaban. Nanti kita bahas semuanya ya. Kita bahas satu persatu. Oke? Ya, kita bahas ya. Nah, yang pertama, zaman. Ya. Zaman di sini tidak baku. Zaman di sini tidak baku. Harusnya ditulis zaman pakai Z. Ya. Nah, benar. Tadi yang jawab zaman. Lalu, nasihat. Nasihat itu harusnya ditulis jadi nasihat. Pakai I, bukan pakai E. Ya. Lalu, praktek. Praktek ini harusnya ditulis praktik. Jadi, huruf E di sini ini tidak baku ya. Kalau kalian lihat, kalau kalian tahu kata praktikum, nah itu kalau praktikum itu baku, sedangkan kalau praktikum itu tidak baku. Ya. Nah, lalu kita lihat lagi. Ada lagi yang lain? Oh, tentu tidak ada. Tadi ada yang mengatakan ini ya, kekhawatirannya. Kekhawatiran ini sudah termasuk kata baku. Kalau tidak baku itu yang pakai U di tengah. Ya. Khawatir. Nah, kalau khawatir itu tidak baku, sedangkan kalau khawatir di sini itu sudah baku. Ya, paham ya? Tadi kalau yang ada jawab khawatir itu sudah baku. Ya, khawatir itu sudah baku. Yang tidak baku itu khawatir. Pakai huruf ini. Ya, Miss tuliskan ya. Ya, kalau khawatir ini tidak baku. Ya. Yang baku itu khawatir. Ini baku. Ya, di sini. Nah, ini ingat, kalian harus ingat ya. Khawatir itu tidak baku, sedangkan kalau khawatir itu baru kata baku. Oke? Nah, kita lanjut ya. Nah, di sini juga ada sebuah paragraf ya. Kita lihat. Oh ya. Sebentar, Miss hapus dulu ininya. Oke, nah di sini ada teks. Untuk meningkatkan rasa cinta anak bangsa dengan alat musik angklung. Tahu kan alat musik angklung itu yang bagaimana kan? Pernah lihat ya? Pernah lihat ya? Nah, benar. Oke. Nah, bagaimana? Bagaimana? Tunggu, sabar dulu, Dek. Sabar dulu. Sabar dulu, cepat sekali kalian menjawabnya. Memang benar ya. Nanti kalian ada belajar di rumah ya. Berarti kalian ada belajar di rumah ya, hebat. Bagus. Nah, untuk meningkatkan rasa cinta bangsa dengan alat musik angklung, pemerintah menggunakan gambar alat musik angklung pada uang logam 1000 agar anak muda zaman sekarang dapat mengetahui bahwa negeri ini memiliki alat musik yang membanggakan. Nah, kalian lihat di sini. Tuliskan kalimat tanya yang tepat berdasarkan teks di atas. Nah, ini baru saja kita buat tugas ya. Dari buku cetak itu Miss ada minta kalian untuk buat 10 kalimat tanya kan, 10 kalimat tanya, dan itu masih banyak yang bingung-bingung buatnya. Jadi kalian harus ingat ya, cara buat kalimat tanya itu, kata tanyanya itu harus ada di depan, di awal kalimat. Ya, di awal kalimat, bukan di belakang kalimat. Oke? Nah, jadi
Contohnya seperti ini. Bagaimana cara pemerintah meningkatkan rasa cinta anak bangsa dengan alat musik angklung? Nah, ini kalimat tanya dan jawabannya itu ada di teks ini. Jadi kalau Miss minta kalian buat kalimat tanya berdasarkan teks yang diberikan, berarti kalian harus buat kalimat tanya yang jawabannya itu ada di dalam teks tersebut. Jangan kalian buat yang lain. Kecuali kalau Miss minta kalian buat kalimat tanya, bebas. Kalian mau buat kalimat tanya dengan tema atau topik apapun terserah, itu nggak masalah. Oke, silakan. Nah, ya kalian harus ingat. Jadi kalau mau buat kalimat tanya itu yang berdasarkan teks, harus jawabannya ada di sini. Nah, kita lihat bagaimana cara pemerintah meningkatkan rasa cinta anak bangsa dengan alat musik angklung. Jawabannya ada kan? Bagaimana caranya? Pemerintah menggunakan gambar alat musik angklung pada uang Rp1.000 agar anak muda zaman sekarang dapat mengetahui bahwa negeri ini memiliki alat musik yang membanggakan. Ya, nah, contoh kalimat tanya yang lainnya. Apa yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan? Nah, jadi kalian harus ingat kalimat tanya itu harus ada di dalam teksnya. Oke, lanjut. Nah, sekarang misalnya paragraf yang letak kalimat utamanya di akhir paragraf dinamakan paragraf apa? Ayo. Termasuk apa? Termasuk apa? Ayo. Ayo. Paragraf apa? Induktif. Induktif atau deduktif? Induktif nih. Induktif. Induktif. Deduktif kan. Nah, jadi kalau kalian ingat saja, supaya kalian tetap ingat yang namanya paragraf induktif itu, ya. Paragraf induktif itu kalimat utamanya di akhir paragraf. Jadi kalian ingat aja, kalau akhir berarti dia pasti in. Kan Mas, in itu kalau dalam bahasa Inggris kan artinya kan di dalam. Ya kan? Berarti ini di akhir. Ya, kalian ingat saja kalau akhir itu berarti depannya ada in. Sedangkan kalau kalimat utamanya ada di awal paragraf itu baru namanya deduktif. Ya, awal itu D. Ya. Oke? Selanjutnya. Nah, paragraf yang isinya dapat meyakinkan pembaca sehingga pembaca itu dapat menerima gagasan itu maksudnya ini ide ataupun saran yang disampaikan oleh penulis. Nah, ini termasuk paragraf apa? Paragraf kan banyak ya, ada paragraf apa saja? Narasi, terus ada paragraf eksposisi, ada paragraf apa lagi? Persuasi. Nah, ada paragraf argumentasi, lalu ada paragraf deskripsi ataupun deskriptif. Jadi kalau yang paragraf yang isinya itu meyakinkan pembaca, itu termasuk paragraf persuasi, paragraf argumentasi, dokumentasi. Argumentasi. Oke. Nah, lalu kata yang digunakan sebagai penghubung ke kata lain ataupun informasi lainnya. Nah, ini biasa kita sebut sebagai kata kunci. Ya. Nah, lalu sekarang coba kalian sebutkan bagian-bagian dalam laporan hasil pengamatan. Tadi di awal di slide pertama ini sudah jelaskan, kita pun sudah menjawab bersama kan. Nah, bagian-bagian dalam laporan hasil pengamatan itu apa saja? Ada apa saja, ayo? Kegiatan, nama kegiatan, lokasi pengamatan, waktu pengamatan, objek pengamatan, dan hasil pengamatan. Iya, benar sekali. Ada 5 ya bagiannya ya, nama kegiatan, lokasi pengamatan, waktu pengamatan, objek pengamatan, dan hasil pengamatan. Berarti kalian semua pintar-pintar ya. Ya, sudah bisa belajar sendiri ya, walaupun kita masih belajarnya itu terbatas secara daring, tapi Miss harap kalian tetap semangat belajarnya. Ya. Oke, yang ada cek jawabannya di grup di dalam chat Miss juga sudah baca ya. Ya, sudah benar ya. Nah, selanjutnya kita lihat. Apalagi ya kira-kira review materinya.
Nah, ayo, apa artinya di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ayo, siapa yang tahu? Menghormati adat dan budaya tempat kita berada. Iya, benar sekali. Menghormati adat dan budaya tempat kita berada. Jadi kalau misalnya nih, ini maksudnya apa nih? Nah, contoh misalnya gini, di Indonesia, ya, di negara kita sendiri, itu Indonesia terkenal sebagai negara yang ramah tamah, yang sopan. Ya, jadi kalau kita tinggal di Indonesia, ya kita harus menghormati adat dan budaya yang ada di Indonesia sendiri. Ya, seperti kita menghormati budaya tolong menolong, saling kerja bakti, itu semua adalah budaya. Ya, lalu adat. Ya, adat di Indonesia itu bagaimana? Adat di Indonesia itu sangat beragam. Jadi kita harus hormati, kita tinggal di Indonesia. Misalnya suatu saat kalian nih, misalnya mendapat kesempatan belajar di luar negeri, ya. Nah, ketika kalian di luar negeri, kalian juga harus bisa menghormati adat dan budaya di negara tersebut. Ya, setiap negara itu punya adat dan budaya yang berbeda. Jadi peribahasa ini, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung, itu artinya menghormati adat dan budaya tempat kita berada. Ya, mengerti ya? Nah, selanjutnya kita lihat. Apalagi ya kira-kira teksnya. Nah, implementasi nilai-nilai Pancasila sudah berlangsung sejak lama di kehidupan masyarakat Indonesia. Nah, arti padanan kata di atas, implementasi itu artinya apa? Implementasi penerapan, ya. Implementasi itu artinya penerapan, cara kita menjalankan. Ya, implementasi penerapan itu boleh kita tulis sebagai cara kita menjalankan nilai-nilai Pancasila tersebut. Ya, nah sekarang kita lihat. Di sini ada percakapan antara Angga dan Ellen. Ellen menjawab, Kerajaan Majapahit berada di kota Mojokerto, Jawa Timur. Nah, kalimat tanya yang tepat itu mana? Di mana? Di mana apa? Di mana? Di mana kerajaan Majapahit berada? Di mana kerajaan Majapahit berada? Nah, ada lagi kalimat tanya lain yang bisa kalian buat. Siapa? Siapa? Ini loh kerajaan Majapahit berada di kota Mojokerto, Jawa Timur. Di sini sudah ada kata kuncinya. Nggak ada lagi ya kalimat tanya yang lain ya. Kita harus kalau ada nama tempat bisa kalian buat dengan kata tanya Di mana? di mana. Di mana letak kerajaan Majapahit? Ini boleh, ataupun di mana kerajaan Majapahit berada. Cuman yang lebih baku ini ya, di mana letak kerajaan Majapahit? Di mana letaknya? Di mana posisinya? Baru dijawab, kerajaan Majapahit berada di kota Mojokerto, Jawa Timur. Oke, nah di sini ada sebuah teks. Ya, di sini ada sebuah teks ya. Nah, Gajah Mada merupakan mahapati terbaik yang dimiliki oleh Majapahit. Cita-citanya adalah mempersatukan semua kerajaan yang berada di Nusantara. Cita-cita tersebut kita kenal dengan nama Sumpah Pemuda. Gajah Mada bersumpah tidak akan hidup dalam kesenangan dunia jika belum berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Berkat kepemimpinan Mahapati Gajah Mada dalam medan perang, Kerajaan Majapahit memiliki kekuasaan yang terbentang dari Pulau Sumatera, Jawa, Kalimantan, Semenanjung Malaya, hingga bagian timur Nusantara. Inilah yang menjadi awal dari sejarah panjang negara kesatuan Republik Indonesia dengan beragam suku, budaya, dan agama yang berbeda-beda. Jiwa kepemimpinan Gajah Mada tersebut dapat kita teladani sampai sekarang. Pertanyaannya adalah, apa cita-cita yang diinginkan oleh Mahapati Gajah Mada? Cita-cita adalah mempersatukan semua kerajaan di Nusantara. Iya, benar sekali, pintar semua ya. Dari sini kalian sudah, dari teks yang diberikan kalian sudah bisa menjawab ya. Benar sekali kan, ingin menguasai kerajaan. Yakin. Menguasai kerajaan atau mempersatukan semua kerajaan?
Beda loh. Mempersatukan semua. Benar sekali. Jadi cita-cita menghafal 3 jam nada itu Kita mau adalah tiga cara mempersatukan semua yang berada di kerajaan yang berada di Nusantara. Itu satu Nusantara. cita-cita dari Gajah Mada. Ya, selanjutnya kita lihat apa lagi. Bagaimana sumpah palapa Gajah Mada? Apa sumpahnya? Ayo. Bagaimana sumpah palapa Gajah Mada? Gajah Mada bersumpah tidak akan hidup dalam kesenangan dunia jika belum berhasil mempersatukan kerajaan di Nusantara. Benar sekali. Ada di paragraf pertama jawabannya ya. Gajah Mada bersumpah tidak akan hidup dalam kesenangan dunia jika belum berhasil mempersatukan kerajaan-kerajaan di Nusantara. Ya, jadi kalau kalian ingin cari jawaban, misalnya ada pertanyaan nih, kalian diminta untuk cari jawabannya di teks. Kalian harus baca berulang-ulang teksnya kalau masih belum mengerti. Ya. Oke, selanjutnya. Nah, tuliskan kalimat tanya untuk jawaban berikut. Nah, di sini ada fakta pohon beringin. Yang pertama, produsen udara segar. Hal ini disebabkan oleh rimbunya gambring. Kira-kira kalimat tanya apa? Kalimat tanyanya apa? Kira-kira apa? Nah, ini kan ada kata hal ini disebabkan kan. Jadi kita bisa menulis dengan kata mengapa. Mengapa pohon beringin dikatakan produsen udara segar? Karena hal ini disebabkan oleh rimbunya daun beringin. Ya, lalu yang kedua, kemampuan akar memiliki akar gantung dan akar tunggang yang mampu menyerap dan menyimpan banyak air dibandingkan pohon lain. Kalimat tanya yang bisa kita buat, apa fungsinya? Di sini dijelaskan semua fungsi ya. Fungsi dari akar gantung, akar tunggangnya. Jadi kita bisa membuat kalimat tanya dengan kata apa. Lalu di sini, sulit untuk ditebang dan dibuang. Cara mudah membersihkannya ialah membiarkan pohon beringin tumbuh tua dan roboh dengan sendirinya. Nah, kalimat tanya bisa buat bagaimana? Karena di sini dijelaskan cara-caranya. Ya, cara membersihkannya itu maksudnya cara untuk ininya, menebangnya. Cara bukan menebang. Maksudnya caranya untuk agar pohon beringin ini bisa roboh gitu, ya. Nah, selanjutnya terima kasih. Tadi materi review ini sudah menjelaskan semua ya. Ya, materi review sudah menjelaskan semua. Ini semua ada di bahan buku cetak, di catatan. Ya, jadi Miss harap kalian nanti bisa sering-sering latihan-latihan. Ya, ingat tidak semua hal itu yang di pelajaran bahasa Indonesia bisa kalian hafal, tapi kalian harus berbanyak latihan agar kalian mengerti. Ya, kalau di catatan itu Miss memberikan teori, ya guru-guru itu memberikan teorinya. Ya, kalau guru-guru memberikan teori di catatan, ya untuk latihan-latihan itu adalah implementasinya, penerapannya, ya bagaimana kalian menjawab pertanyaan yang diberikan, ya. Jadi untuk materinya, untuk materi ininya kita sampai di sini, ya. Ini Mas tadi masih ada yang ini ya, masih ada yang iya sudah lewat, benar. Oke, jadi sebentar lagi ini akan selesai. Jadi Miss harap kalian banyak belajar di rumah. Ya, banyak belajar di rumah. Kalau ada yang masih tidak mengerti, kalian boleh tanyakan. Ya, mau tanyakan ke guru bahasa yang mana boleh saja karena di kelas 6 itu ada 4 orang guru bahasa. Miss ya, Miss Awati, Miss Harum, Sejanuar, Miss Ri. Jadi kalian bisa tanya. Ya, tanyakan hal-hal yang tidak kalian mengerti sebelum ujian berlangsung. Jangan pada saat ujian kalian baru tanya, Miss itu nomor 1 maksudnya apa? Miss jawabannya seperti ini ya. Tentu saja salah. Kalian mau bertanya itu pada waktu yang benar. Ya. Oke, tadi ada sedikit ini ya.
ada sedikit masalah. Ya, jadi Miss harap kalian semangat belajar. Ya, semangat belajar selama mengikuti ujian PTS di hari Senin. Oke ya, dan ingat jaga protokol kesehatan. Kalau keluar rumah pakai masker, kalau yang sedang sakit, semoga lekas sembuh. Perbanyak minum air. Ya, perbanyak minum air supaya badan tetap semangat, tetap sehat dan semangat. Aduh, down lah. Jadi ingat pesan Miss, tetap semangat belajar. Ya, selama mengikuti ujian di hari Senin, dan tolong tulisannya dibuat yang lebih rapi, yang lebih cantik, jangan asal-asalan. Ya. Dan hasil ujian itu nanti jadi milik kalian, bukan jadi milik Miss. Oke, jadi selamat beraktivitas dan nggak kedengaran jaringan kali ya. Nggak kedengaran, Miss. Iya, nggak kedengaran ya. Mungkin sinyalnya juga sih. Iya. Ya, jadi Miss akhiri sesi Zoom hari ini. Ya, Mas, ya, sinyalnya nggak stabil. Miss akhiri sesi Zoom hari ini. Sampai jumpa di sesi Zoom berikutnya. Semangat belajar ya. Perbanyak minum air. Bye-bye. Miss pamit undur diri. Bye-bye. 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 Bye-bye, Miss. Goodbye. Tugas yang belum kumpul segera dikumpul. Jangan tunggu deadline loh, ya. Ya, Miss. Semuanya, Miss. Kumpul semua tugas. Selesai semuanya, Miss. Oke, bagus. Kalau sudah selesai, bagus. Yang belum selesai, tolong dikerjakan. Oke, bye-bye. Miss undur diri, Miss tutup ya. Ya. Miss.